Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku belajar bahwa setiap makhluk hidup akan merasakan kematian, tetapi hanya sebagian saja yang akan merasakan kehidupan. Jalaluddin Rumi. Bumi hampir disesaki manusia. Mereka hidup di dalamnya beranak pinak, termasuk kita. Bangunan megah di mana-mana. Fasilitas hari ini serba istimewa. Mungkin ya 11-12 sama surga. Sekarang kan serba ada. Kalau di surga kita pengen apa saja langsung datang. Di dunia ini bisa juga sekarang. Tinggal pesen datang ke rumah. Sekarang kan mau beli apa saja cukup dengan jempol, tanpa ribet. Bahkan dari saking mudahnya belanja, TikTok Shop sampai ditutup. Saya rasa mungkin ini peran pemerintah untuk membuat kehidupan tidak manja. Ya kalau ada kepentingan lain saya tidak tahu. Oke, pada intinya hidup ini mulai ramai, penduduk sudah padat, dan pastinya dunia ini makin tidak alami lagi. Nah, ketika sudah tidak alami lagi, jangan heran bila kemudian ada begitu banyak orang yang tidak merasakan kehidupan. Lagi-lagi mungkin termasuk kita. Buktinya apa kalau kita tidak merasakan kehidupan? Buktinya adalah kita sering gagal memaknai hidup. Makanya Buya Hamka bilang, kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di rimba juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Ini kan sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Rumi, bahwa semua orang akan merasakan kematian, tapi hanya sebagian saja yang merasakan kehidupan. Kalau sudah tidak merasakan kehidupan, ya hidup hanya sekedar hidup, tidak ada maknanya. Baik, sebagian orang mungkin bertanya, apa arti kehidupan ini? Ya jawabannya beragam untuk pertanyaan tadi. Sebagian orang mungkin akan menjawab bahwa kehidupan adalah uang, sehingga setiap detik hidupnya yang dipikirkan hanya soal uang. Jadi kalau sampai tidak punya uang, seolah-olah kehidupannya telah hilang. Sebagian lagi menjawab bahwa kehidupan adalah kedudukan, jabatan, sehingga setiap detik yang dicari adalah kedudukan dan jabatan. Sebagian lagi memandang bahwa kehidupan adalah kesempatan untuk bersenang-senang. Maka bagi golongan ini, kesenangan duniawi adalah tujuan utama yang dicari-cari. Karena itu penting bagi kita untuk memahami makna hidup yang sebenarnya. Kenapa? Karena kesempatan yang paling berharga adalah kehidupan ini. Kehidupan inilah yang akan menentukan kehidupan kita selanjutnya. Artinya dalam hidup ini kita dituntut untuk punya bekal. Bekal yang nantinya bikin kita selamat, yang bikin kita mudah untuk ketemu sama Allah. Ya paling tidak kalau harus mampir di neraka, tidak usah lama-lama di situ. Panas, pakai banget. Bahkan perumpamaannya itu, kalau kaki yang dibakar, otak itu bisa mendidih. Dahsyat deh pokoknya. Makanya ayo bikin hidup kita bermakna. Karena tidak lama lagi kita bakal mati. Entah 30 tahun lagi, 20 tahun lagi, 10 tahun, 5 tahun, 1 tahun, atau bulan depan, atau besok, atau bahkan setelah nonton video ini. Kita tidak pernah tahu kapan. Tapi yang jelas kematian itu pasti datang. Jadi hidup di dunia ini tidak usah terlalu ribet ngikutin perkembangan zaman. Hidup santai asal bermakna itu sudah baik, sudah asik. Apalagi menjadi orang baik, hidup pasti berkah. Oke, sebenarnya untuk bisa memaknai hidup dengan baik bukan berarti kita harus melupakan kehidupan dunia. Bukan berarti kita harus terus-menerus berada di masjid, atau bukan terus-menerus membaca Al-Quran, dan atau setiap hari berpuasa. Ya ndak gitu juga. Kanjeng Nabi Rasulullah SAW saja ndak sampai segitunya, karena beliau juga bekerja, beristri, tidak puasa selamanya, tidak selalu mengaji, dan beliau adalah orang yang bahkan beliau adalah seorang pengembala kambing. Tetapi adakah seseorang yang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi dari beliau? Tidak ada dan tidak akan pernah ada.
Kita harus mengingat bahwa ibadah tidak melulu soal berzikir, mengaji, atau ibadah-ibadah lainnya, tapi pengertiannya sangat luas, mencakup segala ucapan dan perbuatan baik yang itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meski tidak selalu berada di masjid atau selalu memutar tasbih untuk selalu berzikir, asalkan berbuat baik, bekerja demi anak dan istri, mengajar, berbakti kepada orang tua, menolong sesama, itu ya juga ibadah. Jadi kalau hidup kita sudah baik, amanah, tidak nyeleweng, tidak korupsi, tidak main slot, berarti kita sudah bisa merasakan kehidupan. Merasa bahwa dunia ini fana, merasa dunia ini akan segera berakhir. Jadi itulah yang membedakan antara orang yang merasakan hidup sama orang yang hanya sekedar hidup. Jadi sebelum kita mengakhiri kehidupan di dunia ini, marilah kita rasakan kehidupan ini dengan menjadi orang baik, orang yang berguna bagi sesama maupun pada apapun yang hidup di dunia ini. Baik, dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.